Di belakang kita ini sekarang ada Honda Jazz RS Matic yang facelift generasi kedua. Kemarin kita udah pernah bikin videonya yang RS manual yang generasi kedua ini, tapi yang itu adalah yang manual dan belum facelift. Jadi kali ini kita akan ngebahas yang facelift ini seperti apa. Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rizky Akbar bersama aku Rizky, di channel yang bahas tentang otomotif, baik itu mobil, motor, dan tips seputar mobil bekas. Dan kita akan ngebahas 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli mobil Honda Jazz ini. Seperti apa? Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah Jazz ini adalah varian yang facelift, dan ini adalah varian yang sangat laku mungkin sampai saat ini untuk Honda Jazz. Bahkan untuk yang generasi kedua kita bisa bilang ini adalah varian yang paling laku. Kenapa? Padahal dia hanya mengalami facelift. Ya karena bentuk mobilnya sekarang yang jauh lebih keren ketimbang yang belum facelift yang di 2008 ya. Dan kira-kira faceliftnya itu apa aja ya? Nah, kita lihat ya. Jadi dia faceliftnya itu ada di bagian grill ya, grill depan. Lalu dia juga berubah di bagian lampu depan. Terus dia juga berubah, yang paling berubah itu dari bagian bumper. Nah, sekarang di bagian bumpernya dia itu ada lubang seperti ini ya. Ada lubang seperti ini. Terus dia sekarang body kitnya itu udah add-on ya. Jadi add-on kayak gini terpisah, nggak kayak yang dulu. Kalau yang dulu kan dia kan semuanya nyatu. Nah, kalau ini dia terpisah seperti ini. Dan dia ada bahan plastik warna hitam kayak gini. Dan dia lebih bervariasi ketimbang yang dulu. Dia lebih sporty lah kelihatannya gitu. Dan bentuknya ini sekarang dia ada kayak majunya sedikit seperti ini. Menambah kesan mobil ini yang makin sporty. Sekarang kita lihat bagian samping. Nah, kalau bagian sampingnya, sebenarnya dia ini velgnya itu berubah juga ya. Berubah sedikit ya. Tapi itu memang yang di 2013. Hanya saja ini udah kita ganti dengan velg NK. Jadi kita nggak bisa nampilkan sama kalian velgnya seperti apa yang aslinya. Sekarang kita ke bagian belakang yuk. Nah, untuk bagian belakang, dia juga mengalami perubahan di bagian lampu ya. Sama kayak bagian depan. Kalau dulu Jazz itu putihnya itu ada 2. Sekarang putihnya cuma 1 di bagian sini ya. Dan ini dia udah lampu LED ya. Jadi beda sama yang dulu. Udah gitu bagian bumper belakangnya juga berubah ya. Nah, ini lihat dia ada kayak lubang udara sini sama kayak di depan. Dan dia sekarang mata kucingnya bentuknya lurus kayak gini. Jadi kalau yang bumper depan dia itu ada body kit tambahannya add-on untuk bagian depan. Tapi kalau yang belakang dia nggak ada tambahannya ya. Jadi dia nggak ada tambahannya kayak yang di depan. Jadi dia murni satu panel untuk bagian belakangnya. Setidaknya itulah dia perubahan atau facelift di generasi kedua yang Jazz RS Matic ini. Nah, yang kedua adalah ada yang unik dari faceliftnya Jazz ini. Kenapa yang unik? Yang unik itu adalah karena biasanya kalau mobil-mobil itu mengalami facelift, biasanya mereka ada facelift, ada perubahan di bagian luar maupun perubahan di bagian dalam ya. Tapi untuk Jazz ini mereka hanya melakukan ubahan di bagian luar aja. Sedalamnya sama sekali nggak ada ubahan. Tapi entah kalau aku nggak gitu paham atau nggak gitu sadar. Kalau menurut kalian ada perubahan di bagian dalam, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, jadi karena ubahannya cuma bagian luar aja, seperti yang tadi kita tunjukin di awal. Jadi kalau kalian mungkin pengen merubah Jazz kalian yang lama menjadi Jazz RS yang model facelift ini, maka itu udah nggak sulit ya, karena kalian tinggal beli lampu depan dan belakang, lalu mengganti bumper depan, bumper belakang, serta grill bagian depan ya. Jadi, dan itu adalah part-part yang mudah didapat ya, bukan part-part yang sulit. Jadi kalau kalian mau mengupgrade menjadi Jazz yang model facelift ini, Jazz lama kalian, maka itu mudah dilakukan. Nah, yang ketiga adalah kemarin kita kan pernah bahas yang Jazz RS manual ya. Kali ini kan kita ngebahas yang Matic. Ternyata yang Matic ini dia punya satu fitur yang merupakan fitur andalan dari Jazz ini. Apa itu? Yaitu dia adalah fitur pedal shift. Letaknya di sini ya. Nah, tapi itu nanti nggak gitu kelihatan, cuman dia ada di bagian balik setir. Dan fitur itu fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan transmisi. Jadi mobil ini kan adalah Matic, tapi mobil ini adalah Matic Triptonic. Jadi pedal shift tadi fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan transmisi ketika kamu berkendara secara manual di mobil Matic ini gitu. Nah, kalau Honda Jazz dan Yaris itu kan mereka berkompetisi. Yaris itu memiliki fitur yang mirip dengan Jazz, sama-sama airbag, sama-sama ABS, sama-sama pakai body kit. Sama-sama bangkunya bisa di maju mundur, sama-sama bangkunya bisa diotak-atik lah gitu ya. Jadi mereka mirip lah intinya, Jazz dengan Yaris berkompetisi dari lama. Tapi kalau Yaris punya fitur unggulan yaitu tombol audio steering switch, dan dia juga memiliki start stop engine. Nah, Jazz nggak memiliki steering switch dan juga
start stop engine, tapi Jazz memiliki pedal shift. Dan seperti apa cara kerjanya? Kita bahas di poin keempat. Oke, yang keempat adalah lalu bagaimana cara mengoperasikan dari pedal shift ini ya, yang tadi kita bilang. Nah, cara mengoperasikan pedal shift ini sebenarnya ini adalah teknologi lama ya. Karena mobil ini pun 2008 udah ada, jadi mungkin udah 12 tahun, udah 13 tahun. Tapi nggak apa-apa, mungkin bagi kalian yang baru mau beli Honda Jazz dan belum paham, kita akan ngasih tahu sama kalian cara menggunakan pedal shift ini seperti apa. Oke, jadi sebelum kita gunakan, pertama kalian harus lihat dulu bagian speedometernya ini seperti apa. Jadi aku kasih tahu dulu triknya, yuk. Nah, di sini nanti akan ada angka-angka yang menunjukkan di bagian gigi berapa mobil ini sekarang berada. Jadi nanti kita cara menaikkan itu dengan menekan tombol tambah ini ya. Di sini kan, kalian lihat ini ya. Lalu nanti kita akan mengurangkan giginya itu dengan menekan tombol ini ya, yang di sini. Nah, jadi ini adalah tadi tombol pedal shift-nya untuk kurang dan untuk tambah, dan di sini adalah indikator di gigi berapa nanti dia akan berada. Kita akan mulai dengan di posisi transmisi di drive ya, di D ya. Nanti yang bagian S juga bisa untuk pedal shift, tapi akan aku jelaskan di poin kelima. Jadi di poin keempat ini kita jelaskan dari yang D dulu. Oke, ini kita buat ke D ya. Dan sekarang kita jalan, yuk. Nah, dia yang di D ini baru berfungsi ketika kita jalan ya. Dia hanya bisa berfungsi ketika jalan. Kalau dia belum jalan, maka dia belum bisa berfungsi. Dan ini sekarang kita sedang jalan. Dan kali ini akan kita simulasikan pedal shift-nya. Yuk. Nah, lihat. Kali ini aku akan menekan tanda tambah ini ya. Kita tekan. Nah, itu nampak nggak? Kalian akan ngelihat angka 3 ya di situ ya. Nah, di situ ada angka 3 kelihatan. Lihat ini, itu angka 3. Kita naikkan lagi, dia di angka 4. Cuman kalau seandainya kita rem, maka dia otomatis akan hilang ya. Kita coba lagi. Kita tekan angka 3 dan kita rem, maka dia otomatis dia akan hilang tombolnya. Sebenarnya bukan otomatis dia akan hilang ya. Begitu kecepatan menurun, dia otomatis akan menghilang untuk transmisinya. Jadi itu adalah kalau kita menggunakan persneling D. Nah, jadi kalau persneling D itu dia itu nggak sepenuhnya manual ya, nggak sepenuhnya manual. Itu adalah kalau kita menggunakan di transmisi D. Nah, yang kelima, kali ini kita akan mencoba metode kedua dari penggunaan pedal shift ini, yaitu kita akan menggunakan mode sport ya, mode sport ataupun S ya, yang ada di transmisi. Lihat di bagian bawah sini. Nah, kali ini kita akan menggunakan mode sport ya, yang di sini. Nah, kalau tadi yang dia nggak muncul di situ, kita tekan ini nggak muncul ya. Nah, kalau di sport dia beda. Kita rubah, dan ini begitu kita tekan, dia langsung muncul M2. Mungkin itu M maksudnya adalah manual. Aku kurang tahu juga, tapi kalau kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar apa maksud dari M itu ya. Oke, sekarang kita akan menggunakannya untuk di metode M ya. Di metode S maksudnya. Nah, ini kita tekan, dia naik giginya. Lalu kita tekan lagi. Nah, bisa dibilang yang metode ini sekarang ini jauh lebih responsif daripada yang menggunakan metode di persneling D tadi ya. Dan dia persnelingnya itu nggak hilang gitu ya. Dia nggak hilang, nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi dia begitu kita rem atau kecepatan menurun dikit, dia langsung hilang fitur manualnya. Tapi kalau ini dia enggak, dia masih bertahan dan enggak hilang gitu. Jadi kalau benar-benar ingin merasakan menggunakan manual di transmisi matic melalui pedal shift ini, maka kalian gunakan yang mode S tadi. Oke, jadi tadi itu adalah perbedaan cara menggunakan metode pedal shiftnya yang di D dan juga di S. Jadi kalau kalian mungkin punya metode lain, kalian bisa tulis di kolom komentar metode yang mungkin aku nggak tahu. Intinya kalau yang D itu manualnya nggak gitu terasa, tapi kalau yang S dia benar-benar terasa gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menggunakan pedal shiftnya untuk menaik dan menurunkan giginya gitu. Nah, yang keenam adalah berapa harga jual dari Jazz RS ini, pajak dan BBM-nya. Untuk pajak, mobil ini masih sama dengan Jazz yang lainnya ya, dan untuk BBM juga sama-sama, yaitu mirip. Dimana yang Jazz RS ini mungkin kalau untuk jalan tol dia mungkin lebih irit, karena kan kalau Matic itu kan dia nggak perlu naik turun untuk gasnya ya. Jadi dia
untuk yang Matic ini dia lebih irit lah kayaknya kalau untuk di jalan luar kota gitu ya. Sementara kalau untuk harga jualnya yang Matic ini jelas lebih mahal daripada yang manual. Mungkin selisihnya bisa sampai 7 sampai 10 juta ya. 5 sampai 10 juta lah kita bilang. Jadi dia lebih mahal segitu. Kenapa? Karena dia selain Matic, dia memiliki fitur pedal shift ya. Dimana-mana kan mobil Matic itu pasti lebih mahal daripada mobil manual kan. Nah, ini selain dia Matic, mobil ini juga memiliki tombol pedal shift tadi. Jadi bisa dibilang untuk harga bekasnya itu mungkin selisihnya 5 sampai 10 juta untuk mobil Honda Jazz RS Matic ini ya. Dan dia Matic pedal shift ini yang Triptonic hanya ada di varian Jazz RS aja. Beda dengan generasi pertama. Kalau generasi pertama, semua Matic-nya baik EDSi maupun VTEC itu udah dapat pedal shift. Nah, tapi kalau untuk yang Jazz RS ini, dia hanya ada di varian RS saja. Yang tipe S atau kita bilang tipe yang rendah belum mendapatkan varian transmisi Triptonic dan pedal shift. Nah, yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan kita terhadap mobil Honda Jazz RS Matic ini? Bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang sangat cocok buat kalian beli. Kenapa? Karena tampilan yang sporty, fitur yang cukup lengkap, dan juga yang paling penting Matic yang jarang bermasalah. Mobil ini juga sangat digemari karena Matic-nya beda dengan yang generasi pertama. Dimana generasi pertama itu biasanya ada sedikit masalah mungkin di bagian Matic-nya ya. Tapi mobil ini jarang kita temui kasus yang bermasalah ya. Jadi kita bisa bilang Matic-nya itu kuat. Dan bagi kalian yang sudah punya Jazz RS yang model lama, kalau kalian mau mengupgrade menjadi seperti ini, maka kalian mungkin membutuhkan biaya hampir kurang lebih 10 juta ya. Seperti mengganti lampu depan belakang, bumper depan belakang, dan juga grill ya. Jadi kalian mungkin membutuhkan biaya hampir 10 juta. Apakah perlu ganti? Itu kembali lagi kepada kalian ya. Apakah perlu ganti atau enggak. Tapi kalau aku pribadi, kalau seandainya memang pengen berganti seperti ini, maka itu sah-sah aja ya mengganti Jazz RS yang lama modelnya menjadi yang ini. Karena ini bentuknya benar-benar keren dan benar-benar Jazz yang ini tuh tampilannya sangat ganteng dibanding semua Jazz. Bahkan kalau aku pribadi, ketimbang Jazz yang terbaru sekarang ini masih nggak kalah gantengnya ketimbang yang baru saat ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky dari channelnya Rizky Akbar. Tonton video yang lainnya. Salam 7 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.